Halo, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Seria Maria Lili dari kelas 3 B D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 2223111982. Di video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama ialah organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya, organisasi bisnis adalah radio. Radio disebut organisasi bisnis karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Ada 3 departementalisasi, yaitu yang pertama, departementasi menurut fungsi, yang kedua, departementasi menurut produk atau pasar, yang ketiga, departementasi menurut matriks. Materi yang kedua tentang kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk merupakan satu atau lebih presentasi. Sedangkan bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Materi yang ketiga tentang perjanjian dalam bisnis. Izin dalam dunia bisnis merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan maupun suatu badan. Yang berikut, materi yang keempat tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk: yang pertama, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja yang menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang berikut materi yang kelima tentang hukum kepalitan. Kepalitan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utangnya. Yang berikut materi 6 tentang perusahaan go publik dan pasar modal. Manfaat go publik yaitu dapat memperluas struktur permodalan usaha, memperluas jaringan usaha, meningkatkan daya saing produksi badan usaha, meningkatkan kestabilan usaha, dan juga dapat meningkatkan manajemen badan usaha. Materi ketujuh tentang kredit dan hukum perjanjian atau jaminan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berhutang atau pihak peminjam atas perikatan utangnya.
Yang berikut materi 8 tentang hukum TPPU. Uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang adalah yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi, sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan uang-uang lainnya. Pencucian uang merupakan tindakan pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Yang berikut materi 9 tentang penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses menyelesaikan ketidaksepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konteks bisnis. Ini dapat melibatkan negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau proses hukum untuk mencapai kesepakatan atau keputusan yang memuaskan semua pihak terlibat. Tujuannya untuk menghindari tuntutan hukum yang mahal dan menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang berikut materi yang ke-10 tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen dan anti monopoli merupakan dua aspek penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan ekonomi. Dengan memahami hak-hak konsumen dan melindungi persaingan pasar, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Yang berikut materi yang ke-11 tentang hukum transaksi atau e-commerce. Pertanggungjawaban para pihak dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce pada hakikatnya terdapat pada perjanjian yang dibuatnya sebagaimana diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta tunduk pada asas hukum perdata internasional. Karena perdagangan secara elektronik bersifat global. Terima kasih.